wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah As-Suhaili. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ali Imran ayat ke 169 sampai 175 pada bagian kedua, ya, di mana judul dari paragraf ini adalah kedudukan para syuhada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita akan lanjutkan, ya. Sebelumnya kita baca ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa istabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazatahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman, ya. Hadirin rahimakumullah, sudah kita bahas, ya, tentang sababun nuzul dari ayat ini, ya, khususnya pada ayat ke-169. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan para syuhada Uhud.
setelah kaum muslimin banyak yang berguguran di medan Uhud, kurang lebih 70-an para syuhada, dan di dalamnya ada pamanda beliau yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, ada juga Mus'ab bin Umair dan para sahabat mulia lainnya. Maka Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabat bahwa arwah para syuhada ini diangkat ke langit, berada di dalam perut ataupun burung-burung hijau yang ada di surga, yang setiap waktu, setiap saat burung-burung ini meminum dari sungai-sungai yang ada di surga, memakan makanan yang lezat, buah-buahan yang ada di sana, dan setiap kali mereka istirahat kembali ke sangkar-sangkarnya yang terbuat dari emas dan perak yang berada di arsy. Mereka berada dalam kebahagiaan, mendapat rezeki yang sangat banyak dan hidup dalam keadaan bahagia, senang, bahagia luar biasa. Maka di antara mereka saling bercakap dan berdialog, siapakah yang bisa memberitakan kondisi kami di surga yang seperti ini, dalam keadaan senang, gembira, bahagia. Dan mereka ingin supaya teman-teman kawan-kawannya yang masih hidup segera bisa menyusul syuhada yang sudah mendahului mereka di medan Uhud itu. Mereka ingin menginformasikan berita gembira itu kepada kawan-kawannya yang masih hidup. Maka turunlah ayat ini, ayat ke-169 dan seterusnya, yang menjadi informasi berita gembira kepada para sahabat yang masih hidup sesudahnya, dan juga kepada kita semuanya, bahwa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, di medan perang, mempertahankan kalimatullah, mereka itu ahyaun, mereka itu hidup, roh-rohnya itu hidup, jasadnya masih ada di bumi, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah, terlindungi ya dari segala macam azab kubur, ya mereka terbebas dari fitnah kubur, dan rohnya berada di surga, di dalam perut burung-burung hijau yang ada di surga tadi. Nah, itulah informasi, berita dan motivasi kepada kita semuanya supaya selalu berharap untuk mendapatkan asyahadah, ya, mendapatkan kemuliaan untuk meninggal mati syahid di jalan Allah. Poin-poinnya sudah kita bahas. Lanjutannya adalah tentang masalah rezeki, ya, yang disebutkan di dalam ayat ini, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maksudnya adalah rezeki seperti yang biasa diketahui bersama oleh kita, ya. Rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki dalam arti yang sebenarnya. Namun bagi orang yang mengatakan bahwa rezeki yang diberikan kepada mereka adalah nama harum yang selalu dikenang. Jadi maksud ayat ini adalah dan mereka diberi rezeki berupa nama harum dan selalu dikenang. Maka menurut pendapat ini, rezeki yang dimaksud di dalam ayat ini berarti rezeki dalam arti yang majas, ya, yang metafora atau yang kiasan, ya. Jadi ada dua makna. Rezeki yang hakiki dalam bentuk yang sudah saya sebutkan tadi, rezeki dalam bentuk mereka mendapatkan makanan, minuman, rezeki yang sangat mulia berada di surga sana. Tetapi makna lain secara majazi, secara kiasan adalah mereka mendapat citra yang positif, nama baik, nama harum yang dikenang sepanjang sejarah. Jadi orang-orang yang mati syahid mempertahankan panji-panji Islam pada zaman Rasulullah SAW tersebut, mereka meninggal tetapi namanya terus dikenang. Bagaimana keteladanan dalam hal kepahlawanan, dalam hal perjuangan, pengorbanan, keberanian, dan semuanya para syuhada, para mujahidin itu terus dikenang sepanjang sejarah manusia ini. Jadi itulah makna rezeki yang majazi, rezeki yang dalam arti kiasan.
tentang ayat yastabsyiruna bi nikmatin minallah, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. As-Suddi berkata, orang yang mati syahid diberi sebuah buku yang memuat nama saudara-saudaranya yang akan datang menyusul. Lalu ia merasa gembira akan hal itu, seperti gembiranya orang yang menyambut kedatangan saudaranya yang lama pergi. Jadi seolah-olah di sini ya, dalam sebuah ilustrasi kita refreshing ya di tempat yang sangat bagus, yang sangat indah, di tempat wisata. Kita sudah melihat sendiri pemandangan yang bagus di sana, maka pasti kita berharap orang-orang yang kita cintai, baik itu dari keluarga dekat, kawan-kawan karib, handai taulan, kita pasti berharap bahwa orang-orang yang kita cintai itu satu saat menyusul kita. Ya taruhlah misalnya kita berangkat ke tanah suci, kita bisa menikmati kenyamanan hati di sana, kegembiraan lahir batin di sana, baik itu di saat kita di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Apabila kita pergi sendiri, berharap nanti satu saat bersama dengan istri kita atau pasangan kita. Apabila kita sudah berdua, kita berharap akan bersama-sama ke sana dengan anak-anak kita, keluarga kita. Dan seperti itulah manusiawinya ya. Orang-orang yang mendapatkan nikmat, maka dia mengharap orang-orang yang sebelum atau yang belum menyusul itu bisa mendapatkan nikmat yang serupa. Itulah perasaan orang-orang yang mati syahid ini. Kemudian menurut para mufassir yang lain, Qatadah, Ibnu Jurayj, Ar-Rabi dan yang lainnya mengatakan para syuhada tersebut bergembira dengan berkata, saudara-saudara kami yang kami tinggalkan di dunia, mereka terus berjuang di jalan Allah bersama Nabi mereka. Lalu mereka akan gugur dan mati syahid. Lalu mereka mendapatkan kemuliaan seperti yang kami terima. Mereka bergembira terhadap para saudara mereka tersebut karena hal itu. Al-Fadl yang dimaksud di dalam ayat mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Ta'ala, untuk memberi penjelasan tambahan, karena al-fadlu atau karunia sudah masuk ke dalam nikmat. Hal ini mengandung isyarat akan luasnya nikmat Allah, dan bahwa nikmat tersebut bukan seperti nikmat-nikmat yang ada di dunia. Ada yang mengatakan bahwa penyebutan al-fadl setelah kata nikmah adalah untuk menguatkan, penguat dari nikmat dan fadl, artinya mirip ya, tetapi ini untuk menguatkan bahwa orang yang meninggal ini betul-betul mendapatkan nikmat yang luar biasa. Di antaranya sebutkan dalam hadits riwayat Tirmidzi dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lisyahid indallahi sittu khisal, orang yang mati syahid di sisi Allah ini mempunyai 6 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin, dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran. Masya Allah. Jadi walaupun belum meninggal, tetapi takdirnya nantinya akan meninggal, tumpahan darah yang awal-awal sudah menjadikan dosa orang ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr, dijaga atau dijauhkan, diproteksi dari siksa kubur. Wa ya'manu minal faza', diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan di alam kubur. Ketika orang lain semuanya merasa takut, bagaimana nasibnya dibangkitkan dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan, walaupun sudah besar ya, bukan bayi lagi, tapi kondisinya mirip, tidak ada bajunya, tidak pakai sandal, belum dikhitan, semuanya dalam keadaan takut, khawatir.
Nah, para syuhada ini merasa tenang-tenang saja. Dia merasa nyaman, tidak punya rasa takut. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqaril yaqutuhu al yaqutat minha khairun minad dunya wa ma fiha. Berikutnya, pada saat itu di akhirat nanti diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia dan segala macam isinya. Kemudian yang kelima, wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain, dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga sana. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia diberi hak untuk memberi syafaat pertolongan kepada 70 orang dari kerabatnya, dari keluarganya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Inilah 6 keutamaan fadail yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang mati syahid. Ya, semuanya ini ya sebuah keistimewaan yang mana dengan informasi keutamaan-keutamaan inilah kita bisa menyaksikan bagaimana semangat para mujahidin Palestina dalam menyambut musuh-musuh Allah di medan perang, ataupun rakyat-rakyat sipilnya yang selalu memberikan dukungan, ya. Tidak ada di antara warga Gaza yang membenci ataupun yang menyalahkan Hamas, ya. Semuanya memberikan dukungan, walaupun kondisi mereka saat ini sebagaimana kita saksikan dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, maksudnya sangat memprihatinkan, ya. Tetapi secara batin insya Allah ya mereka ini berada di dalam kebahagiaan, kenyamanan, karena keimanan yang kuat dalam diri mereka, dan juga karena kekuatan interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Penduduk Gaza ini luar biasa ketabahan dan keimanannya ini. Jadi mereka banyak mendapatkan berita informasi tentang syuhada, ya. Kalau banyak mayat yang bergelimpangan, kalau mayat-mayatnya itu orang-orang Israel, maka baunya sangat anyir, menyengat, sangat busuk, karena mereka orang-orang yang mati su'ul khotimah dalam keadaan kafir. Dan tentara-tentara murni dari Israel sudah angkat tangan, ya. Maksudnya mereka sudah tidak mau lagi diberangkatkan ke medan perang. Tentara-tentara yang saat ini ada itu tentara sewaan, tentara bayaran, bukan murni pasukan dari Israel, tapi orang-orang yang dibayar, dikasih senjata, sehingga sama sekali mereka tidak profesional dan mereka hanya mengejar materi saja. Nah, kalaupun meninggal, ya, maka mereka meninggal dalam keadaan kafir. Nah, sedangkan di satu sisi yang lainnya para mukimin, orang Palestina yang asli ataupun para mujahidinnya yang meninggal, yang syahid, itu baunya harum, ya, baunya semerbak dalam kondisi yang husnul khotimah karena mereka adalah para syuhada. Dan Hamas dalam keadaan yang masih kuat, ya, tidak berkurang ataupun tidak ada rasa takut dan gentar menghadapi serangan-serangan dari Israel sampai kapanpun, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, orang mukmin yang benar bukan seorang yang penakut. Sikap takut tidak bisa menyatu dengan iman, karena penyebab rasa takut tersebut adalah karena takut mati dan cinta yang berlebihan kepada hidup. Sedangkan dua hal ini sangat jauh dari seorang mukmin, ya, yang disebut dengan al-wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati itu bukan ciri orang mukmin. Orang mukmin meyakini kematian sudah ditakdirkan, sudah ada tulisan untuk masing-masing, tidak perlu ditakuti, walaupun juga tidak boleh serampangan dan tidak menjaga dirinya, ya. Dia proporsional dalam hal itu, tapi dia tidak punya rasa takut dan tidak cinta yang berlebihan, tidak menggantungkan dirinya kepada dunia. Para sahabat yang ikut bersama Rasulullah pada perang Badar As-Sughra, yaitu 1 tahun setelah perang Uhud, ya. Kalau perang Badar Al-Kubra sebelum perang Uhud, tapi setelah perang Uhud ada beberapa ekspedisi, diantaranya Badar As-Sughra ini. Mereka merupakan contoh sebuah keberanian dan pengorbanan yang luar biasa di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang mukmin mungkin untuk membebaskan dirinya dari rasa takut yaitu dengan berpegang kepada bacaan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang dimaksud intinya adalah bahwa Allah yang maha mencukupi, menolong dan melindungi dirinya. Termasuk saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang membumbung tinggi, maka dengan keimanan, dengan keyakinannya kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah ini bisa mengusir rasa takut ya, dan kita juga bisa membaca wirid ini dalam kondisi-kondisi yang perlu keberanian. Pada saat kita menghadapi ujian berupa apapun di dalam kehidupan ini, maka kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua kita serahkan pada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan menolong kita dalam setiap kesempatan. Allah yang mentakdirkan hidup ini, mentakdirkan nasib semuanya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun ayat fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Maksud ayat ini seperti yang dikatakan oleh para ulama, ketika mereka memasrahkan urusan mereka kepada Allah, hati mereka bersandar kepadanya, maka Allah memberi mereka 4 bentuk balasan, yaitu nikmat, karunia, selamat dari musibah, kemudian mengikuti ridho Allah Ta'ala, sehingga Allah membuat mereka ridho kepadanya dan Allah pun ridho kepada mereka. Jadi inilah keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, bersandar. Allahu Somad, Allah sebagai tempat bersandar. Tidak ada yang bisa memberikan madarat, tidak ada yang bisa menolak madarat, yang memberikan maslahat kecuali Allah Ta'ala. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itulah wirid yang biasa kita baca setiap sholat fardu ya. Itu menunjukkan kepasrahan totalitas kita kepada Allah Ta'ala. Rasa takut harus hanya kepada Allah semata, tidak kepada musuh. Bahwa para wali Allah tidak takut kepada setan ketika setan menakut-nakuti mereka. Akan tetapi sebenarnya setan tidak lain hanya menakut-nakuti kawan-kawannya saja, yaitu kaum munafik, agar mereka tidak ikut pergi bersama kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu, para wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka para wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi itulah kriteria ya, syarat untuk menjadi kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2 syarat itu cukup. Tapi berat ya, walaupun 2 tetapi berat. Tidak mesti wali itu memiliki karomah, memiliki keistimewaan, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tidak mempan ditusuk oleh tombak macam-macam, enggak seperti itu. Tidak mesti ya maksudnya ya. Karomah itu bisa diberikan Allah Ta'ala, bisa juga tidak. Mirip dengan mukjizat lah ya. Allah ketika memberikan kepada Rasulnya mukjizat karena sesuai dengan kebutuhan saat itu Allah berikan. Tapi kalau memang Allah menghendaki untuk mensyahidkan seorang nabi, ya Allah akan mensyahidkan. Misalnya bagaimana meninggalnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, yang walaupun ada perbedaan pendapat ya, tapi di sini kalaupun Allah Ta'ala berkehendak untuk melindungi para nabi dari segala macam permusuhan ataupun ancaman dari musuhnya, Allah akan lindungi. Tapi kalau berkehendak mematikan mereka fisabilillah juga Allah mematikan. Tidak ada yang susah bagi Allah Ta'ala. Hadis yang menjelaskan hal itu bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah SAW. Berikut bacaan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun
para nabi itu hidup di dalam kubur-kubur mereka dalam keadaan mengerjakan sholat ya. Ini ditashih oleh Syekh Al-Albani ini di para nabi ya, sehingga bagaimana kita saksikan pada saat Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, mengimami arwah para anbiya di Masjidil Aqsa ya, sebelum Mi'raj ke atas langit. Kemudian dalam perjalanannya mulai dari langit pertama sampai ke langit ketujuh juga bertemu dengan roh para nabi itu. Nah, itulah mereka dalam keadaan hidup, dalam keadaan yang memang kehidupannya berbeda dengan kehidupan di alam yang syahidah atau alam yang nyata seperti kita ini ya. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan alam kita ini. Nah, disebutkan di sini para nabi ahya fi kuburihim yusallun. Mereka berada di dalam kuburnya dalam keadaan sholat, dalam keadaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, di sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Musa pernah disaksikan oleh Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat di dalam kuburnya. Ini juga diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau Nabi SAW bersabda, "Marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabri." Aku melewati Nabi Musa alaihissalam pada malam Isra di samping bukit pasir yang berwarna merah dalam keadaan berdiri mengerjakan sholat dalam kuburnya. Hadis sahih riwayat Muslim ya. Ini memperkuat kalau tadi al-anbiya ya, para nabi secara umum, kalau ini lebih khusus disebutkan Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu ya, saat Isra-nya Rasulullah, beliau sholat di dalam kuburnya. Walaupun saat Mi'rajnya Nabi Musa ini yang ditemui Rasulullah di langit yang ke-6. Kok bisa? Nah, kalau di sini disebutkan di padang pasir, bukit pasir, tetapi saat yang tidak berapa lama sudah berada di langit yang ke-6. Itulah karena kehidupan tidak seperti kehidupan nyata kita saat ini. Ini di luar jangkauan kemampuan panca indera dan kemampuan manusia biasa. Ini semata-mata keutamaan, keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada para nabi ini. Allah yang maha segala-galanya mengangkat ruh ke atas langit, melakukan ini itu untuk hamba-hambanya, itu semuanya atas kuasa Allah Ta'ala, tidak perlu kita pertanyakan. Ada hadis lain yang diceritakan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arutta alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku akan membalas salamnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, yang mana tafsir atau penjelasan daripada hadis ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang memaknai dengan makna yang secara dohirnya apa adanya seperti ini, ada yang memaknai ya secara kiasannya ataupun secara maknawi ya. Kita juga tidak mempersoalkan ya perbedaan pendapat ini ya. Jadi kita imani apa adanya, itu lebih selamat lah ya. Tidak kita takwil-takwilkan yang bermacam-macam lah. Insya Allah itu lebih aman. Jadi kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, maka akan Allah Ta'ala berikan kemampuan. Jadi mengembalikan ruhku kepadaku ini maknanya bermacam-macam. Tadi ada yang menyebutkan malaikat, di atas bantuan malaikat dan sebagainya ya. Tetapi yaitu tadi tidak perlu kita persoalkan dalam bab ini. Yang penting sholawat ini adalah merupakan ibadah yang mulia. Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku, kepada Rasulullah satu kali, Allah Ta'ala akan memberikan balasan sholawat kepadanya 10 kali lipat. Jadi kalau kita mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau
Apalagi di sini pada saat para jamaah ya yang diberikan izin untuk berziarah ke Masjid Nabawi, yang biasanya selesai sholat fardu itu ada kesempatan kita ya untuk melewati makam Rasulullah SAW. Kita mengucapkan salawat, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, seperti itu misalnya. Maka secara tekstual dalam hadis ini beliau menjawab salam kita ya, salam orang yang mengucapkan salawat kepadanya atas izin Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia di medan perang itu ahya'un 'inda rabbihim, maka para anbiya, para rasul itu kedudukannya lebih tinggi ya dari para syuhada, para orang-orang yang mati syahid itu, sehingga mereka pun juga hidup di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan mendapat rahmat dan fadl, karunia tadi dari Allah Ta'ala ya, termasuk di sini ya. Jadi ini perlu kita fahami dengan cermat, sehingga kalaupun ada perbedaan pendapat, mari bersama-sama kita saling menghormati ya. Satu pendapat pasti ada dasar yang menjadi latar belakangnya. Kalaupun kita nggak setuju secara pribadi karena selera kita barangkali latar belakang informasi yang kita dapatkan belum sampai, maka kita pun juga saling menghormati ya, tidak saling menyalahkan. Nah jemaah sekalian, kalau tadi kita bicara tentang orang yang betul-betul syahid fi sabilillah dalam keadaan real di medan perang, maka bagaimana statusnya dengan orang-orang yang ada status para syuhada yang selain itu? Ada beberapa hadis ya, saya sebutkan di sini dua hadis. Yang pertama ini di dalam riwayat Bukhari disebutkan asyuhada'u khamsatun, para syuhada yang mati syahid itu ada lima macam. Yang pertama al-mat'un, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun. Penyakit taun adalah penyakit wabah yang menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, dulu pernah tersebar pada zaman Umar bin Khattab, yaitu pernah tersebar banyak orang yang meninggal di Syam saat itu. Kemudian kalau sebagian ulama mengkiaskan ya, taun yang pernah terjadi ya pandemi kemarin ya, pandemi Covid itu sebagian mengkiaskan dengan penyakit taun, wabah yang menyebar luas. Jadi tidak bisa dibendung lagi. Orang yang meninggal karena penyakit taun atau dalam bahasa yang lebih luas atau dikiaskan adalah Covid yang tempo hari itu, insya Allah orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid. Nah itulah ya berita gembira bagi kita yang mungkin kehilangan istri, kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita masih ada tali kekerabatan keluarga kita. Insya Allah kita optimis, mudah-mudahan kita doakan mereka ini termasuk para syuhada. Yang kedua wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Yang ketiga wal ghariqu, yaitu orang yang meninggal karena tenggelam. Jadi tenggelam apakah di laut, apakah di sungai atau di tempat yang lainnya. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang meninggal karena kejatuhan bangunan atau tebing, apakah karena reruntuhan ataukah dikiaskan di sini karena kecelakaan. Nanti ada penjelasan dari hadis yang lain, karena benturan benda keras. Jadi meninggalnya karena kecelakaan kendaraan bermotor, ataukah dia meninggal di dalam mobil, ataukah sampai keluar atau sampai ketabrak kereta api, atau keluar mencelat dari motornya kemudian kena trotoar sehingga meninggal. Nah itu insya Allah masuk ke sini. Nah, kemudian yang kelima wasyahidu fi sabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah. Nah bagaimana penjelasannya di sini? Imam Nawawi memberikan penjelasan ya yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bahwa kata Imam Nawawi, ketahuilah orang yang mati syahid itu ada tiga macam, ada tiga tingkatan. Salah satunya ini tingkatan yang paling tinggi, orang yang terbunuh dalam memerangi orang kafir dengan salah satu sebab peperangan. Ini mendapat hukuman, maksudnya ini mendapatkan hukum seperti orang yang mati syahid
dalam mendapatkan pahala akhirat dan juga hukum di dunia. Ia tidak dimandikan dan tidak disolati. Ini sudah kita bahas ya, ada perbedaan pendapat apakah langsung dikuburkan ataukah disolati dulu, karena ada riwayat Nabi langsung menguburkan syuhada perang Uhud, ada riwayat juga menyebutkan beliau mensolati, ya kita tidak mempermasalahkan situ. Intinya ini disebut sebagai syuhada dunia wal akhirah, orang yang mati syahid statusnya dunia akhirat. Kemudian yang kedua ini syahid dalam mendapatkan pahala, bukan hukum di dunianya, yaitu yang sudah kita sebutkan, orang yang sakit perut, orang yang ditusuk, meninggal terkena reruntuhan bangunan, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dan selain dari mereka yang telah ada dalam hadis yang sahih dengan penamaan syahid. Ini dimandikan dan disolati, dan di akhirat mendapat pahala syahid, dan hal itu tidak mesti sama dengan pahala kelompok pertama. Ini disebut dengan syahidul akhirah, orang yang syahid statusnya di akhirat. Di dunia tetap dimandikan dan disolati. Kalau jenazahnya ketemu, ya misalnya orang yang tenggelam tadi, jenazahnya ketemu, tetap dihukumi, maksudnya diperlakukan seperti jenazah biasa, dimandikan dan disolati. Yang ketiga yaitu orang yang menyembunyikan ghanimah, rampasan perang dan semisalnya, yang ada hadis dengan meniadakan nama syahid ketika terbunuh dalam memerangi orang kafir. Ia mendapat hukum syahid di dunia, maka tidak dimandikan dan tidak disolati, dan dia tidak mendapatkan pahala sempurna di akhirat. Jadi ini disebut dengan syahidud dunya. Ini ya 3 macam ya. Yang pertama syahidud dunya wal akhirat, orang ini sempurna kualitasnya dan tingkatannya paling tinggi. Yang kedua syahidul akhirah saja, yaitu orang yang dikiaskan dengan orang yang mati syahid tadi, statusnya di akhirat mendapat posisi syuhada, tapi di dunia perlakuannya dimandikan, dikafani dan juga di makam disolati. Kemudian yang ketiga, orang yang disebut syahidud dunia saja, yang status di dunia seolah-olah dia seperti mati syahid, dia berangkat ke medan perang, dia ikut berperang dan meninggal, tapi ada kecurangan ya, baik itu curang dalam bab korupsi dalam bab ghanimah ini, ataupun jika dia perang riya, yang sudah kita pernah ceritakan, dia mati syahid tapi riya untuk mendapatkan coba mendapatkan pujian ya dari tetangganya, dari kawan-kawannya. Nah, maka ini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Orang ini karena riyaknya bisa jadi dihisab dulu, kemudian nanti terserah ya nasibnya. Kalau dia betul-betul riyak, berarti ada unsur kesyirikan ya, dia dilempar ke neraka sebagaimana hadis riwayat Muslim. Tapi kalau dia kecurangan-kecurangan yang seperti ini, maka dia mendapat hukuman nanti di akhirat sesuai dengan kadar kesalahannya. Tapi kalau di dunia hukumnya ya sama dengan orang yang syahid lainnya. Baik, ini 3 poin ya. Kemudian ada lagi hadis yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud ini yang lebih lengkap ya, bahwasanya mati syahid itu ada 7 macam selain berperang di jalan Allah yang maha perkasa. Yaitu yang pertama, orang yang mati syahid karena wabah taun, penyakit menular tadi, itu orang syahid. Yang kedua, orang yang mati karena sakit dalam perutnya, al-mabtun tadi, sakit perut, apakah karena liver, atau mungkin karena ada kankernya, atau mungkin ada benjolan dalam rahimnya atau yang lain-lainnya, sehingga dia meninggal, maka dia termasuk syahid. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam, itu adalah syahid. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang putra dari Gubernur Jawa Barat ya, meninggal di Swiss sana, belum diketemukan juga sampai sekarang jasadnya. Ya insya Allah kalau itu betul-betul meninggal karena tenggelam, ya insya Allah masuk ke sini. Kemudian yang keempat adalah orang yang mati tertimpa benda keras, ya banyak tadi ya, apakah reruntuhan ataukah karena kecelakaan, karena ya faktor-faktor yang lainnya. Kemudian
Yang kelima adalah orang yang mati syahid karena penyakit lepra. Nah, dia adalah syahid. Yang keenam, orang yang mati terbakar, itu juga syahid. Dan seorang wanita yang meninggal dunia karena hamil adalah syahidah. Jadi dia hamil, kemudian karena serangan penyakit ataupun mungkin saat melahirkan putra atau putrinya, akhirnya dia meninggal dunia, maka wanita ini mati dalam keadaan yang syahidah ini. Inilah sama sekalian, ada 7 yang melengkapi dari, ada kemiripan dengan yang 5 tadi. Mudah-mudahan memberikan informasi dan juga semangat kepada kita semuanya untuk istiqomah di jalan kebenaran, mempertahankan akidah kita, keimanan kita di jalan kebenaran ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk syahid fisabilillah, untuk meninggal di jalan Allah Ta'ala, kalau bisa adalah berjuang fisabilillah. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghallahu mansilata syuhada wa in mata ala firashihi. Orang yang memohon kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka orang ini mendapatkan posisi seperti orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya karena sakit. Nah itulah, jadi tetap kita minta, Allahumma amitni ala syahadati fi sabilik, ya Allah matikanlah aku berada syahid di jalanmu. Bagaimana caranya? Allah Maha tahu ya. Tidak bisa kita ketahui kapan, di mana, bagaimana saat kita meninggal. Yang penting kita memohon supaya kita mendapatkan warzuqna husnal khatimah, supaya kita diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.